Ibu, saya tes suara, bisa didengar jelas? Ustazah Tri, bisa didengar jelas, Ustazah? Ya, dengar jelas. Siap, Alhamdulillah. Baik, kita mulai acara pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Khairunisa MM, juga Ustazah Tri Handayani MA, dan Ufti Solihah, keluarga besar Salimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, alhamdulillah Allah perkenankan kita bertemu pada acara kajian rutin yang diadakan oleh Salimah bekerja sama dengan Trimedika, yang pada siang hari ini insya Allah narasumbernya adalah sosok perempuan tangguh, perempuan hebat yang nantinya akan kita dengarkan bersama-sama dengan tema menjadi muslimah tangguh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang mana kelak di yaumil akhir tentunya sangat-sangat kita harapkan syafaatnya, dan juga kita idam-idamkan pertolongannya dan keberkahan selama hidup kita pastinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, demi memasuki acara yang lebih khusyuk lagi, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah, agar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan segala hal yang kita terima dari Ustazah Tri nanti materi pada siang hari ini benar-benar kita bisa resapi dan kita amalkan untuk sehari-hari tentunya. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan sekilas rundown acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu ucapan selamat datang dari MC. Yang kedua, penayangan video Trimedika dan Salimah, dari Salimah dan Salimah. Selanjutnya pembukaan oleh MC. Dilanjut pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan insya Allah oleh Ufti Ita Khairunisa. Dan selanjutnya ada sambutan dari Ustazah Hajjah Khairunisa MM. Dan selanjutnya lagi akan ada ternyata ini pertanyaan yang bisa disampaikan langsung juga melalui Zoom. Dan disediakan juga ternyata ada door prize dari pihak panitia. Dan selanjutnya nanti kurang lebih jam 14.00 kita akan mendengarkan langsung materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Tri Handayani. Dan nanti ada sesi tanya jawab, dipersilahkan untuk para peserta untuk boleh raise hand atau bertanya via Zoom, via chat. Selanjutnya mohon izin untuk memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ukhti Ita Khairunisa yang insya Allah akan membacakan Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna thulutsayil laili wa nisfah
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن Allah ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Quran. Jazakallah untuk Ukti Ita Khairun Nisa. Masya Allah suaranya yang merdu. Mudah-mudahan semakin menyempurnakan acara kita pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Salimah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Umi Hajjah Khairun Nisa MR. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu jamaah KST Sabilah yang dikarunia Allah waktu luang, kesehatan, kesempatan untuk duduk dalam majelis taklim kita pada siang hari yang tentunya waktu yang biasa kita pakai untuk beristirahat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya, alhamdulillah. Rasa hormat kepada Ustazah Tri Handayani ya, yang pada kesempatan siang ini insya Allah akan memberikan kajian yang luar biasa ya, judulnya menjadi muslimah yang tangguh. Rasa cinta saya juga saya sampaikan kepada Ustazah Eka yang hadir pada kesempatan ini dan juga para asitidzah yang selalu membersamai kegiatan-kegiatan dari Salimah
PC Bekasi Barat. Pertama-tama tentunya terasa oleh kita bahwa pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang kita nanti-nantikan. Mengapa demikian? Karena kita tahu, di sinilah tempat kita menimba ilmu, mencharge lagi, memasukkan lagi antibodi dalam tubuh kita di saat-saat hari-hari yang harus kita lalui. Terasa begitu penuh ujian yang menjadi sunatullah setiap insan yang dilahirkan oleh di muka bumi ini oleh Allah, dan juga menjadi sebuah tantangan secara lokal maupun global, bagaimana rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini tidak jarang membuat kita menjadi kecil hati, lemah diri, bahkan tidak kurang yang mengalami depresi. Dengan demikian menjadi muslimah tangguh dengan segala tips yang insya Allah disampaikan nanti oleh Ustazah Tri, ini bisa menjadi sebuah mood booster, spiritual booster kita, agar kita bisa memenangkan persaingan, rintangan-rintangan, ujian-ujian yang ada di depan kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Salimah yang hadir di siang hari ini dan terus mengikuti, membersamai, bahkan menunggu-nunggu acara yang dilaksanakan oleh Salimah PC Bekasi Barat. Dan perlu saya sampaikan, alhamdulillah, pada akhir Desember 2021 yang lalu, PC Salimah Bekasi Barat sudah memiliki 2 pimpinan ranting, yakni pimpinan ranting Bintara Jaya yang diketuai oleh Ibu Yuliana yang kebetulan hadir pada siang hari ini juga, dan pimpinan ranting Bintara yang diketuai oleh Ibu Syifa Mawadah yang alhamdulillah hadir juga bersama kita. Harapan kami dengan hadirnya 2 pimpinan ranting dengan pengurus yang tentu saja menambah kekuatan, kesolidan dari Salimah, pimpinan cabang Bekasi Barat, tidak lain untuk bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membuat muslimah, perempuan Indonesia, anak-anak Indonesia, dan keluarga Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang tangguh. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang selalu berikhtiar kuat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekali lagi, saya ucapkan ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Umi Ustazah Hajah Khairun Nisa MM untuk sambutannya. Insya Allah akan menambah giroh kita, semangat kita untuk mendengarkan seperti tadi yang Umi sampaikan, yaitu tips-tips bagaimana caranya untuk menjadi manusia, menjadi muslimah tangguh tentunya. Dan sampai pada acara yang sangat kita tunggu-tunggu pastinya, sebelum memasuki acara penyampaian materi oleh Ustazah Hajah Tri Handayani, izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang beliau. Beliau atas nama Hajah Tri Handayani MA, tempat tanggal lahir beliau di Jakarta, tepatnya 14 April tahun 1970 lalu, dan beliau beralamatkan di Jalan Benteng RT 2 RW 13 nomor 20 Kranji, Bekasi Barat, masuk kota Bekasi sepertinya ya Bu. Selanjutnya, status suami beliau telah meninggal sejak tahun 2017 yang lalu. Beliau sekarang ini bersama dua anak beliau yang sedang sedang kuliah di UHAMKA Jakarta dan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.
Dan selanjutnya pendidikan terakhir beliau adalah S2 Studi Islam Prodi Dakwah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, lulusan tahun 2015. Akhir-akhir ini atau aktivitas sehari-hari beliau, beberapa di antaranya yang tercatat sepertinya, yakni pertama mengajar di beberapa majelis taklim ummahat di perumahan-perumahan dan masjid-masjid. Selanjutnya ada juga kegiatan beliau mengisi kajian rohis di beberapa perusahaan dan instansi. Selanjutnya lagi aktif di dalam APK, aksi peduli kanker di berbagai daerah. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya beliau juga ternyata menulis jurnal dakwah, tabloid, dan juga buku-buku. Dan yang Masya Allah lagi, ibu-ibu, beliau ini ternyata masih kuliah. Masya Allah, tabarakallah. Masih kuliah untuk menyelesaikan program S3-nya, program S3, Doktoral Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut TPQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, Lebak Bulus, Jakarta. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan selalu, dan kemudahan selama beliau menuntut ilmu tentunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan moto hidup beliau, kalau ibu-ibu mau tahu, simple tapi sangat mengena. Moto hidup beliau adalah never give up, keep fight. Ada yang tahu artinya? Never give up. Itu bahasa Inggris ya, Bu, bukan bahasa Arab. Artinya, kalau nggak salah, pantang menyerah. Keep fight itu artinya terus berjuang. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini nyambung ya, ibu-ibu sekalian, dengan materi yang insya Allah nanti akan beliau sampaikan, yakni menjadi muslimah tangguh. Dan seperti yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu pastinya, untuk selanjutnya waktu dan kesempatannya saya persilahkan untuk Ustazah Tri Handayani, kepadanya saya persilahkan. Tes suara dulu, Bu. Suara saya didengar dengan baik, Bu. Terdengar. Suara dulu. Terdengar, Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bisa kita mulai ya, Bu ya. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur sekali kita pada kesempatan Sabtu hari ini, di pekan terakhir di bulan Januari, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas perkenan Allah, kita dikumpulkan dalam Zoom meeting hari ini dalam suasana yang cerah. Mudah-mudahan secara rezeki kita, secara iman Islam kita dikumpulkan dalam barisan wanita-wanita hebat, wanita-wanita tangguh di dalam keluarga besar Muslimah Salimah. Semoga kiranya kita semua adalah calon-calon bidadari Allah di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah al-Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap, kita berdoa, semoga kita menjadi umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya aturkan salam hormat, salam cinta saya kepada Ibunda tercinta Ibu Hajah Khairunisa yang hari ini kelihatan segar, cantik. Kemudian kepada seluruh pengurus Salimah Bekasi Barat. Wabil khusus saya menyapa semua ibu-ibu yang cantik soleha pada siang hari ini yang tergabung di dalam Zoom meeting ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bicara tentang menjadi muslimat tangguh. Kenapa perlu menyampaikan menjadi muslimat tangguh? Hari ini fenomena banyak terjadi. Banyak perempuan-perempuan yang lemah, kemudian memilih jalan pintas. Banyak perempuan-perempuan yang lemah, kemudian mengambil jalan putus asa. Muslimah hari ini dihadapkan dengan problematik yang luar biasa. Masalah anak, pendidikan, masalah kesehatan, masalah kesibukan rumah tangga, rutinitas keluarga, ekonomi hari ini, gonjang-ganjing turun naik, harga sembako ini mempengaruhi ketahanan pola pikir, mental, psikologi seorang ibu. Makanya hari ini saya ingin menyampaikan sedikit sharing materi, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ibu mohon maaf, ada gangguan sedikit pada lisan saya karena baru 2 hari yang lalu saya menjalani terapi jantung. Yang pertama saya mengalami pembekuan di sekitar THT, jadi mulut saya agak kering. Mungkin kalau vokalnya nggak jelas, saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, mungkin napas saya agak putus-putus. Ya, karena memang kondisi jantung sedang kalau bahasa elektronik, direparasi. Mohon maaf ya ibu-ibu, mohon maaf. Ibu panitia. Tapi jelas ya, Bu Nunu, jelas nggak Bu Nunu? Suaranya jelas ya? Alhamdulillah jelas, Bu. Bu Mirfat bicara tentang tangguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan di beberapa ayat, ya, salah satunya ayat yang tampil di slide depan ibu-ibu, ya, Bunda-bunda Solihah, Ali Imran ayat ke-139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Di dalam teori mufassir ada 3 ketegasan yang Allah ingin ungkapkan di ayat ini. Yang pertama, lemah dan sedih itu berbeda. Lemah dan sedih itu berbeda. Lemah itu adalah menurunnya kemampuan daya gerak, sementara sedih itu menurunnya kemampuan daya juang. Jadi dalam mufassir berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada penegasan Allah di dalam ayat ini bahwa kita ini kalau bisa jangan bersedih dan jangan lemah. Karena kita ditempatkan pada posisi, pada makom, pada derajat yang lebih tinggi atau lebih baik. Dan yang ketiga, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga tidaklah beriman orang-orang yang lemah, orang-orang yang bersedih hati, orang-orang yang putus asa. Jadi inilah mufassir dari kekuatan ayat ini. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini kita masih galau, mungkin ada bahasa internetnya Bu Mirfat, gegana. Gegana itu apa Bu? Gelisah, galau, merana. Gelisah, galau, merana. Gelisah, galau, merana. Nah ini masuk ke dalam lemah dan bersedih. Apa sih tangguh itu? Apa sih tangguh? Kalau kita tangguh dalam hadis, itu jelas dikatakan Rasulullah SAW berkata, qala al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat lebih baik, ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai Allah. Minal mu'minina dhaif
daripada mukmin yang lemah. Ya inilah, ini luar biasa Bu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka jadilah mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat kepada Allah. Ya, hadis sahih ya ibu-ibu ya. Jadi Allah lebih cinta kepada mukmin yang lebih kuat dalam ketangguhan iman, Islam, amal. Tangguh itu apa sih Bu? Ya. Wah, tangguh itu pengertiannya banyak ya. Tangguh itu sukar dikalahkan. Tangguh itu layak diandalkan. Tangguh itu kuat, baik jiwa maupun pendirian. Itu kuat, itu tangguh. Tangguh itu tabah, tegar. Dan tangguh itu pantang menyerah. Makanya waktu hidup saya, Bu Mirfat, Bu MC, never give up. Jangan menyerah. Ya, nggak ada kata menyerah. Jadi kalau kita melihat kata tangguh itu, bagaimana ketangguhan, ya, Valentino Rossi, ya, tidak terkalahkan di Formula One, nggak terkalahkan, luar biasa, itu tangguh. Ya. Bagaimana dulu kita mengenal Susi Susanti, ya, sampai mendapatkan piala Olimpiade bulu tangkis, perorangan putri, emas, itu tangguh, tidak terkalahkan. Dan kita ingin jadi wanita-wanita muslimah tangguh. Jangan dikalahkan oleh hawa nafsu. Jangan dikalahkan oleh emosi. Yaitu tangguh. Tegar dalam menghadapi apapun kondisi. Ini kayaknya waktu masa mudanya Bu Nunu cantiknya kayak kartun ini nih. Ya, Bu Nunu cantiknya. Kenapa sih muslimah harus tangguh ya? Tadi kan pengertian tangguh sudah dibahas. Sekarang pertanyaan, kenapa muslimah harus tangguh? Bunda-bunda solihah, bunda-bunda salimah. Kita lihat slide berikut. Kenapa muslimah harus tangguh? Muslimah itu berdekatan dengan kondisi ekonomi. Yang mengatur keuangan siapa? Perempuan. Yang melihat segala kekurangan perempuan. Perempuan ini tangguh. Kalau kita melihat gambar ini, perempuan ini sebenarnya tidak kuat menopang beban kubis 25 kg. Ini di pasar Beringharjo. Kemudian kentang, wortel. Mungkin naudzubillah ya, kalau sampai memanggul puluhan kilo, tubuhnya mulai melemah. Ya. Tapi karena sulitnya ekonomi, wanita harus kuat. Ibu ini adalah ibu tangguh yang dengan kelemahan fisiknya, dia mampu melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Inilah tangguh. Yang kedua, kenapa kita harus tangguh sebagai seorang perempuan? Tidak semua muslimah mendapatkan jodoh yang baik. Tidak semua muslimah mendapatkan jodoh yang solih. Kadang-kadang ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Arogansi laki-laki, arogansi suami. Bahkan ada suami yang main pukul dan sebagainya. Maka perempuan harus tangguh. Menguatkan dirinya agar tetap ada dalam maligai pernikahan. Walaupun pada dasarnya dia nggak bahagia. Ini banyak sekali yang konsultasi ke saya perihal KDRT. Ya, luar biasa. Kemudian, kenapa kita harus tangguh? Ini masalah anak luar biasa. Ada yang game disorder, gaming disorder, udah gila, gameaholic, ya, sudah gila dengan game. Ada yang kuliah nggak selesai. Titelnya itu MA, Magister Abadi, nggak selesai. Ini masalah ini harus dihadapi oleh seorang ibu. Bagaimana kalau ibunya cengeng? Bagaimana kalau ibunya lemah? Masalah kenakalan remaja. Anak yang nggak mau menutup aurat, anak yang mencoba-coba pacaran, mencoba-coba rokok, anak yang malas belajar, malas ibadah. Ini adalah kenakalan remaja yang secara tidak langsung seorang ibu harus tangguh. Karena masalah nggak akan selesai kalau kita cuma menangis, meratap, mengeluh, nggak akan selesai. Ibu itu interaksinya langsung dengan anak-anak. Juga ibu harus tampil tangguh. Kemudian beban pekerjaan. Baik ibu yang bekerja menjadi wanita karir di luar rumah maupun ibu yang berada di dalam rumah.
rutinitas pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, luar biasa. Ini tekanan pekerjaan. Kalau ibu tidak tangguh, maka selesai. Selesailah ibu menjadi wanita yang stres, mengalami depresi, dan ujung dari depresi adalah tekanan jiwa. Na'udzubillah. Kenapa kita harus tangguh? Hari ini kita sedang dilanda musibah. Ya. Tingginya harga-harga sembako, kemudian musibah, banyak penyakit, merebak, ya, adanya PPKM, perdagangan yang melemah, ya, industri yang mulai melesuk, dunia pendidikan yang mulai agak keteter karena PJJ, kemudian lapangan pekerjaan yang luar biasa, sehingga banyak suami yang menganggur. Banyak suami yang di PHK, bahkan ada banyak usia produktif, usia lulusan SMA hari ini belum tentu diterima pekerja. Jadi merupakan sebuah kondisi yang harus dihadapi oleh seorang ibu. Kemudian adanya penyakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Salimah, baik pengurus, ya, baik jajarannya maupun para anggota Salimah di Kota Bekasi, khususnya di Bekasi Barat, dan saya diberikan kesehatan, dilindungi dari segala wabah yang hari ini boleh melupak kembali. Ya, penyakit, ibu harus tangguh, tidak menyerah. Apapun keadaan, harus berobat, harus berjuang untuk sehat. Inilah tangguh. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus tangguh? Kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak nyaman, yaitu ditinggal meninggal orang yang kita cintai, baik itu orang tua, ya, suami, anak, maupun kerabat kita ataupun sahabat kita. Itu harus tangguh. Hidup harus tetap berjalan. Hidup harus terus berjalan. Tidak terhenti. Don't cry, Mom. Ya, jangan menangis. Ya, kami semua sayang pada. Jadi intinya muslimah harus tangguh. Yang pertama, kenapa muslimah harus tangguh? Dari paparan slide yang tadi diambil beberapa poin penting. Kenapa muslimah harus tangguh? Yang pertama, ibu, bunda-bunda sholihah, karena kita adalah sang pendamping imam. Kita bertugas mendampingi imam, suami, pemimpin, kaum kita. Jadi bagaimana mungkin seorang lelaki kuat kalau yang di sampingnya lemah? Bapak B.J. Habibie adalah orang yang bukan hanya cerdas, soleh, kuat. Tetapi hari ini, saat Ibu Ainun meninggalkan beliau, maka belahan jiwanya tidak ada lagi. Mulailah dia melemah, sampai kemudian dia wafat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Begitupun dengan Bapak Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Yang memberikan dia inspirasi luar biasa adalah Ibu Tien Soeharto. Saat Ibu Tien belahan jiwanya kembali ke pangkuan ilahi, maka apa yang terjadi? Beliau pun luruh dengan segala kelemahannya. Artinya apa, bunda-bunda? Bahwa di belakang, di samping, di sisi seorang imam yang baik, imam yang soleh, pemimpin yang luar biasa, itu ada istri yang luar biasa. Maka kita harus tangguh, karena kita mendampingi sang imam. Yang kedua, kenapa kita harus tangguh? Karena kita adalah pencetak generasi Rabbani, pencetak generasi Qurani yang hebat. Di tangan kita lah akan lahir 10 tahun, 20 tahun ke depan, calon pemimpin bangsa, calon anggota dewan, calon wali kota, gubernur, calon ustadz-ustazah yang amanah. Maka di tangan kita lah hari ini akan lahir generasi-generasi yang tidak hanya Rabbani, tapi tangguh, hebat, dan berprestasi. Makanya ibu harus tangguh. Kemudian yang ketiga, kenapa muslim harus tangguh? Karena yang sering menghadapi masalah kita. Mungkin ibu-ibu bisa cross-check pada diri kita. Siapa yang sering menghadapi keluhan anak? Kita. Siapa yang sering menghadapi keluhan harga-harga sembako naik? Kita. Ya. Mahalnya pendidikan? Kita. Mahalnya kesehatan? Kita. Siapa yang mengatur budget belanja per bulan? Kita. Kurang lebihnya siapa yang berpikir? Kita. Inilah kenapa seorang ibu harus tangguh. Kemudian yang keempat, berjuang menjalani multi
Peran kita banyak ibu-ibu. Kemudian yang keempat, yang kelima, ya, kenapa kita harus tangguh? Karena tantangan dakwah ke depan itu semakin berat. Kita dihadapkan pada high tech, ya, kepada teknologi yang luar biasa, informasi yang sudah begitu sangat terbuka. Maka kita harus buka open mind, kita harus buka diri kita, pemikiran kita harus mengupgrade dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa menghindar dari kecanggihan teknologi hari ini. Semakin berat Bu dakwah para misionaris, ya, Yahudi, musuh-musuh Islam begitu gencar dalam memerangi umat Islam hari ini. Yang terakhir, kenapa muslim harus tangguh? Karena kita berjuang untuk dapat menjadi bidadari dalam surga ini. Ibu-ibu tentu tahu dalam Quran surat Al-Baqarah 2:14. Ya. Wa ma hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kalian pikir kalian mudah masuk surga? Sebelum kalian aku uji, kata Allah, seperti ujian para kaum terdahulu. Jadi untuk mendapatkan surga tidaklah mudah. Maka perempuan harus tangguh, muslimah harus tangguh. Bunda-bunda solihah, bukti peran muslimah yang pertama adalah hamba Allah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Dalam konsep hidup adalah ibadah. Yang kedua, sebagai anak dari orang tua kita. Tugas kita adalah birrul walidain. Menyayangi, menghormati, menjaga ibu bapak kita. Baik yang masih ada maupun yang sudah tidak. Kemudian peran yang ketiga adalah peran sebagai seorang istri dari suami. Artinya dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 itu dikatakan kita adalah mendampingi. Tugas kita adalah taat. Tugas kita adalah melayani dengan sebaik-baiknya. Ini tugas istri. Kemudian yang keempat, tugas kita adalah al-ummu, umi, ibu. Apa peran kita sebagai seorang ibu? Adalah mendidik, mendampingi tumbuh kembang, mendampingi besarnya anak kita hingga mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Mendidiknya dengan baik, memberikan cinta kasih yang baik, pendampingan yang baik, sampai kita melihat mereka menjadi anak-anak yang sukses. Sukses untuk dirinya, agamanya, untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, peran kita sebagai muslimah adalah anggota masyarakat. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berbaur dengan masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak masyarakat kepada kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Salimah Bekasi Barat hari ini yang dipimpin oleh Ibunda Hajah Khairunisa, mengajak kita semua untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Bermasyarakat adalah menjadikan diri kita bermanfaat. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Bunda-bunda solihah dalam buruk kalimah yang luar biasa pada siang hari ini. Mungkin bunda-bunda sudah ngantuk, ada yang sudah lelah dari pagi, mungkin banyak pekerjaan rumah. Tapi bismillah, hadirnya kita di sini, mudah-mudahan dibalas dengan surga di sisinya. Amin ya rabbal. Ketangguhan muslimah yang harus kita punya. Ibu, bunda-bunda, yang pertama tangguh iman. Tidak akan tangguh keimanan kita kalau tidak diasah dengan ibadah. Tidak akan tangguh keimanan kita kalau kita tidak kuatkan ibadah kita. Maka yang pertama, tangguh iman kita melalui ibadah. Yang kedua, ketangguhan seorang muslim harus tangguh dalam hati. Al-quwatul qulub, kekuatan hati. Harus memiliki sabar, syukur, husnuzon, ikhlas, dan sebagainya. Bagaimana mungkin seorang ibu mendidik anak untuk sabar kalau kitanya tidak sabar? Bagaimana mungkin persoalan yang begitu banyak kalau kita tidak menghadapinya dengan sabar dan syukur, maka persoalan itu menjadi sebuah hal yang tambah besar. Yang ketiga, tangguh secara fisik, sehat dan kuat. Makanya Salimah menyelenggarakan beberapa momen-momen untuk menyehatkan fisik agar tetap cantik, sehat dan kuat.
Kemudian yang keempat, tangguh secara mental. Mental itu lebih konotasinya kepada jiwa. Ya, maka bagaimana seorang muslimah itu harus punya mental, harus punya jiwa yang gigih, pantang menyerah, menerima tantangan zaman, menerima segala problematik. Is okay, welcome. Jadi tidak ada keluh kesah. Ya, dia tetap gigih, dia tetap pantang menyerah menghadapi apapun. Karena yakin secara iman. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan. Kemudian tangguh secara ilmu. Orang muslimah dituntut untuk tangguh secara ilmu, cerdas dan kreatif. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang mendukung kehidupannya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik dalam teori parenting. Bagaimana membantu suami dalam mencari income keluarga, menambah pendapatan keluarga. Inilah ketangguh. Dan yang terakhir, tangguh dalam kerja, tangguh dalam amal. Ikhlas, optimal, tawakal. Saya mengutip ya kata Gubernur Pemprov DKI, ya, Bapak Anies Baswedan, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Ya Bu, kerja ikhlas, kerja cerdas. Wah, luar biasa. Semoga Barisan Salimah akan melakukan 3 itu ya Bu ya, cerdas, ikhlas, apalagi Bu, keras. Ya, kerja keras. Arti keras ini bukan berarti banting tulang peras keringat, tapi optimal dan tawakal kepada Allah. Itulah ketangguhan muslimah. Ya. Mudah-mudahan solihah, faktor muslimah menjadi lemah. Kenapa sih muslimah cengeng? Kenapa ya Bu Tri, saya kok cenderung cengeng? Kenapa ya saya mau banyak mengeluh? Kenapa saya jadi mudah bete gitu? Ya. Bete itu apa Bu Nunu? Bukan bosan total ya Bu Nunu. Ya. Suka-suka. Ada faktor internal, ya, faktor dalam diri kita. Yang pertama, lemahnya hubungan kita dengan Allah. Biasanya kalau orang yang mudah putus asa, biasanya orang yang cengeng, itu adalah orang yang imannya lemah, artinya hubungannya dengan Allah lemah. Kenapa? Karena nggak punya kekuatan, nggak punya keyakinan. Makanya dia lemah. Kemudian yang kedua, faktor internal kenapa wanita lemah, minimnya pemahaman agama. Ya, minimnya pemahaman agama. Ini yang kadang-kadang menyebabkan muslimah nggak tahu apa efek dari dia lemah. Ya, kenapa banyak ujian dan cobaan? Padahal ujian dan cobaan itu adalah salah satunya merupakan bukti cinta Allah kepada kita. Cuma karena nggak tahu, nggak paham agama, jadi menganggap bahwa ujian itu adalah sesuatu yang berat, tekanan. Bahkan ada yang mengatakan Allah nggak adil, Allah jahat, Allah zalim. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, banyak mengeluh. Ini juga menjadi faktor internal orang muslimah lemah. Di dalam teori, ya, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya itu dikatakan bahwa yang melemahkan hati kita, salah satu yang melemahkan hati kita adalah banyaknya mengeluh. Itu. Jadi kalau banyak mengeluh, kita sedang melemahkan hati. Kemudian faktor internal yang terakhir adalah kurang azam, ya, kurang bersungguh-sungguh. Kalau bahasa orang Betawi, setengah-setengah, enggak full, apa-apa setengah, mengerjakan sesuatu setengah, tidak full, tidak sungguh-sungguh, sekedarnya, maka apa yang terjadi, apa yang hasilnya pun akan setengah. Mudah-mudahan solihah. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama adalah keliru memilih teman. Faktor teman yang jaim, teman yang pencitraan, teman yang sukanya tawaf, belanja, touring, teman yang sukanya menghambur-hamburkan uang, teman yang suka bergibah, teman yang lemah secara mental, ya, ada masalah keluarga, dia curhat kepada teman yang salah, dia akan memiliki kelemahan di dalam hubungannya. Inilah salah memilih teman. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua adalah adanya banyak kegiatan yang nggak bermanfaat, perkara-perkara yang mubah. Ya, banyak di depan HP, di depan laptop,
banyak ngerumpi, banyak bergibah, banyak jalan-jalan, banyak melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak ada manfaat. Sehingga saat sesuatu yang serius Allah berikan, dia kaget gitu loh. Karena biasanya cipika-cipiki, hura-hura, sana kemari tanpa ada bobot dari aktivitas itu. Dan apa yang terjadi? Dari wanita yang lemah. Kemudian yang ketiga, pengaruh ghazul fikri. Ghazul fikri ini adalah perang pemikiran. Ya, banyak sekali kita diperangi oleh perkara-perkara yang sebenarnya menyesatkan. Ya, ada perempuan-perempuan yang senangnya belanja, nggak bisa keluar karena PPKM online. Sehari bisa 5 paket loh Bu datang. Ya, luar biasa. Itu baru ibunya, belum anaknya, belum bapaknya. Inilah ghazul fikri yang diperangi teman-teman. Kemudian adanya Hollywood, adanya Bollywood. Sekarang ada Koreanisme. Apa-apa bernada seperti itu. Baju trademarknya seperti berkiblat ke Korea itu. Artinya apa? Kita diperangi oleh budaya-budaya asing dan asing. Makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang tidak sehat, itu diperangi kita. Itu faktor eksternal menyebabkan kita menjadi lemah. Fisik kita lemah. Banyak yang terkena kanker dan sebagainya. Kemudian yang terakhir faktor eksternal adalah sibuk dengan urusan dunia. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Karena kita sibuk dengan urusan dunia, kita mengabaikan urusan ukhrawi. Antara spiritual dengan jasmani itu lebih mementingkan jasmani. Apa yang terjadi? Kita jarang memperhatikan hati spiritual kita. Sehingga pada saat Allah memberikan ujian, kita terkapar dalam kelemahan dan putus asa. Itu Bu, faktor internal dan eksternal. Bunda-bunda masih connect, lanjut Bunda. Bu Mirfat, lanjut. Lanjut Ustazah. Ada yang seduh kopi untuk ganjal mata. Insya Allah materinya bagus Ustazah, jadi nggak bikin ngantuk, malah termotivasi rasanya. Amin ya Allah. Berjuang Salimah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Sekarang ciat gimana sih Putri biar jadi tangguh? Kemarin ada yang moto saya Bu Mirfat, saya lagi kuliah di Lebak Bulus, itu naik turun komuter lain. Kemudian ditanya oleh dosen profesor saya, Putri mobilnya diparkir di mana? Saya keluar kampus ditanya, mobilnya diparkir. Nah, saya bilang mobilnya ada di terminal. Ya, karena saya punya mobilnya mobil angkot. Dan untuk mempercepat waktu, saya dikejar waktu banyak ya agenda, sehingga saya naik komuter lain. Dari Keranji turun Manggarai, Manggarai turun Tanah Abang turun Pondok Ranji. Saya turun naik Bu Mirfat pakai tongkat. Ya, pakai tongkat. Ya, pada saat ada orang yang moto saya, ya beneran Bu Haji ada yang moto saya Bu Nisa. Kemudian dipasang di salah satu tabloid dakwah di Jakarta. Ya, kemudian dipertanyakan bagaimana ketangguhan Ustazah dengan kondisi yang lemah sampai ada yang moto saya sedang muntah darah di kereta komuter lain karena memang baru terapi. Kemudian saya katakan di surat kabar itu, di tabloid itu, bahwa yang menyebabkan kita tangguh adalah diri kita sendiri. Bangun ketangguhan dari diri kita, bukan orang lain. Allah akan menguatkan, tapi Allah juga akan melihat diri kita. Kalau kita lemah dalam keterpurukan, bagaimana Allah memberikan kekuatan? Bangun ketangguhan dari diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kuatkan iman dan takwa kita. Ibu, kuatkan ibadah, baik itu wajib maupun sunnah. Jangan pernah keluar rumah sebelum salat duha. Jangan pernah ibu memejamkan mata sebelum witir. Jangan pernah ibu terlelap dalam tidur malam sebelum tahajud. Ya, itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita untuk mencari kekuatan yang sesungguhnya, itu kekuatan Allah. Allah nggak akan menurunkan kekuatan. Memang betul la haula wala quwata illa billah. Tapi Allah tidak menurunkan kekuatan bagi orang yang lemah, bagi orang yang menyerah, bagi orang yang putus asa. Tapi Allah memberikan kekuatan pada orang yang mau bangkit, mau bangun, tangguh bergerak. Insya Allah, ibda bin naf, mulai dari diri kita. Yang kedua, supaya kita menjadi wanita tangguh, perbanyak ilmu dan wawasan. Agar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang harus diutamakan, dan mana yang tidak. Mana yang I want, mana yang I need. Jadi kita tahu.
Kemudian selalu berpikir positif, memandang masalah secara positif, positif thinking. Kenapa saya sakit? Mungkin saya banyak dosa, sehingga dengan sakit saya dihapuskan dosa. Insya Allah, nah, dengan kekuatan berpikir positif, maka kita menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian yang keempat, lihatnya adalah menguatkan motivasi. Optimis, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah memenangkan kita. Allah menguatkan kita. Makanya jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Kemudian yang kelima, guna-guna solihah, kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh. Jangan fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Kalau kita merasa diri kita kurang cantik, fokus merawatnya. Jangan merubah kecantikan. Fokus merawat apa yang sudah Allah beri. Nah itu, kalau anak kita tidak mau makan sayur, jangan marah ke anak, tapi fokus mencari solusi bagaimana anak kita mau makan sayur. Itu sehingga kita diuji, ditantang agar bisa kreatif dalam menciptakan masakan agar anak yang tadinya tidak suka sayur menjadi suka sayur. Itu tangguh. Hadapi apapun masalah, ambil hikmah. Karena di balik masalah ada pelajaran yang berharga. Mungkin ada filosofi pisau. Pisau semakin diasah semakin tajam. Manusia mukmin diberi ujian dan tantangan hidup akan semakin cerdas karena ia mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dilaluinya. Itu tangguh. Bagaimana supaya tangguh yang selanjutnya? Berada dalam komunitas orang tangguh. Berada di dalam komunitas orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat, orang-orang yang optimis. Jangan berada di barisan orang-orang yang pesimis. Udahlah Bu, nggak usah dagang, nggak bakalan laku Ibu mah. Udahlah Bu, nggak usah ikut salimah, ribet ikut salimah. Nah ini orang-orang kayak gini pesimis, orang-orang yang nggak mau tantangan. Keluarga besar muslimah salimah adalah muslimah yang siap tantangan, siap menyambut kemajuan zaman. Dan insya Allah balasannya luar biasa dari Allah. Jadi kita menyiapkan diri kita. Berada dalam komunitas orang-orang baik, orang-orang solih, orang-orang tangguh. Agar kita tertular ketangguhannya. Seperti kata Nabi SAW, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, mau tidak mau, walaupun kita tidak membeli minyak wangi, kita akan kena wanginya. Tapi kalau kita berdekatan dengan penjual arang, mau tidak mau, kita akan kena hitamnya. Artinya, jangan salah memilih komunitas. Dan yang terakhir, ibu-ibu salihah, lihat menjadi tangguh adalah yakinlah akan janji-janji Allah. Apa itu janji-janji Allah? Salah satunya adalah dalam slide berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'abani ujibu da'watid da'i idza da'an. Yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Siapa yang dekat? Allah. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah dan hendaklah mereka beriman pada agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Artinya ibu-ibu salihah, kenapa kita harus lemah? Kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus merengek kepada sesuatu selain Allah? Karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan kedekatannya dengan kita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kedekatan itu berbentuk 3 hal. Yang pertama adalah perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, pertolongan. Dan yang ketiga, kekuatan. Jadi bisa jadi kita banyak masalah. Tapi kalau kita senantiasa meminta hanya kepada Allah, kita meyakini
Bahwa tidak ada doa-doa yang diabaikan Allah. Maka pada saat kita meminta apapun masalah, yakin bahwa Allah mendengar apa yang menjadi doa kita. Maka Allah akan memberikan 3. Apa itu 3? Yang pertama tadi perhatian dan kasih sayang. Yang kedua Allah dekat, nasrullah, pertolongan Allah. Dan yang ketiga adalah kekuatan Allah. Orang yang dikasih sakit tiba-tiba kuat. Ibu-ibu yang tadinya lemah tiba-tiba kuat. Itu adalah kekuatan dari Allah. Nah itu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pesan di ayat ini, jangan lemah, tetap kuat. Karena sang penolong kita adalah sang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Dikatakan Rabbuna Allah tsumma taqamu. Tuhan kami ialah Allah. Kemudian taqamu. Kemudian di istiqamah dalam pendirian. Kemudian dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah malaikat atas perintah Allah. Kemudian dikatakan la takhafu. Janganlah kalian takut. La tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru, berbahagialah. Bi jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, berbahagialah karena kamu dijanjikan surga oleh Allah. Jadi jangan bersedih, jangan takut. Ada malaikat yang diperintah Allah untuk menjaga kita. Insya Allah. Ibu-ibu, bunda-bunda salimah yang tholihah, ini ada teladan muslimah tangguh. Yang pertama kita mengenal kisah Ummul Mukminin Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Belahan jiwa dari Rasulullah, betapa Rasulullah begitu sangat mencintai beliau. Apa ketangguhan dari Ummul Mukminin Ibunda Khadijah? Yang pertama, ketangguhan imannya luar biasa. Beliaulah orang pertama yang membenarkan kenabian Nabi. Yang kedua, apa ketangguhan Ibunda Khadijah? Ketangguhannya menerima segala konsekuensi seorang istri dari Nabi Allah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ketangguhan beliau dalam menerima segala keterbatasan ekonomi. Kita tahu, ibu-ibu tahu, bunda-bunda salimah tahu, Ibunda Khadijah adalah janda kaya yang kekayaannya luar biasa. Tapi suatu ketika beliau mendapati banyak tamu, tapi beliau tidak keluar rumah. Kemudian putrinya mengatakan, wahai bunda, ada tamu yang ingin menanyakan satu hal, tapi ibunda tidak keluar, kenapa? Apa kata Ibunda Khadijah? Wahai anakku, sesungguhnya aku hanya memiliki satu pakaian yang hari ini sedang aku cuci, sehingga aku hanya memakai jubah ayahmu. Apakah layak aku menemui saudara-saudaraku hanya dengan berbalutkan jubah ayahmu? Miris sekali. Perjuangan ketangguhan seorang Khadijah dalam membantu suaminya sampai titik nafas terakhirnya. Luar biasa. Makanya tidak salah kalau Jibril, malaikat Jibril dan Israil turun tidak hanya untuk mencabut nyawa, menjemput ruh mulia Ibunda Khadijah, tapi kemudian membawa kabar gembira bahwa sesungguhnya Allah telah membangunkan istana di surga. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita mengetahui ketangguhan Ibunda Hajar radhiyallahu anha, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Beliau habis melahirkan dalam kondisi masih lemah. Beliau ditinggalkan di bukit yang tandus tanpa penghuni. Tidak ada makanan, tidak ada orang di situ. Tidak ada air. Beliau ditinggalkan dalam kondisi lemah. Tapi ketangguhan Ibunda Hajar teruji dengan dia berlari mengelilingi bukit Safa dan Marwah. Dengan kondisi panas, lapar, lemah, bingung, takut karena beliau sendiri. Hanya untuk memberikan anaknya yang kehausan dan kelaparan. Sampai kemudian Allah memberikan balasan keberkahan luar biasa, yaitu dihadirkannya sumber mata air Zam-Zam yang hingga detik ini membawa keberkahan bagi kota Mekah. Insya Allah. Kita belajar dari ketangguhan Ibunda Hajar, tidak mengeluh. Tidak banyak menuntut suami.
Kemudian yang ketiga, kita belajar ketangguhan seorang Siti Asia, istri Fir'aun, seorang permaisuri yang cantik jelita dengan kekayaan, fasilitas, tapi kemudian dia memilih imannya kepada Allah. Dia memilih mati di tiang siksaan oleh suaminya sendiri untuk mempertahankan kekuatan imannya kepada Allah. Inilah ketangguhan luar biasa dari wanita. Kemudian ketangguhan Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tidak tahu di dalam Quran surat Maryam, beliau adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bahkan tidak pernah keluar dari Baitul Maqdis. Beliau adalah wanita yang taat beribadah. Ujiannya luar biasa. Beliau hamil tanpa kehadiran, tanpa disentuh seorang laki-laki. Betapa fitnah keji dia lakukan. Fitnah keji dia dapatkan. Bahkan dia diusir dari tanah kelahiran. Kemudian dia melahirkan sendiri dalam kondisi lemah. Allah membimbingnya. Allah menyayanginya. Sampai kemudian fitnah itu dijawab oleh putranya sendiri. Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi masih bayi. Inilah luar biasa. Ketangguhan seorang muslimah. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, kita mengetahui sahabiah Khonsa binti Amr, ibu dari para syuhada. Luar biasa. Umar ibnu Al-Khattab mengatakan bahwa 4 anaknya gugur di medan perang. Ibunda Khonsa tersenyum dengan mengatakan, Alhamdulillah, Allah telah memberikan aku 4 syahid, 4 seorang syuhada, yang di tangan pula aku akan mendapatkan surga mereka. Betapa kematian 4 putranya yang gagah untuk membela agama Allah. Luar biasa. Begitu bangganya Ibunda Khonsa mempersembahkan 4 putra terbaiknya untuk membela Islam, membela perjuangan dan dakwah Islam. Sampai kemudian Islam mengalami kemenangan yang luar biasa. Inilah Ibunda Khonsa. Dia tidak bersedih atas kematian putranya. Karena dia tahu kematian putranya syahid di jalan Allah. Bunda-bunda Salimah yang solihah. Dari figur-figur yang saya sampaikan, mana yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan contoh yang konkret pada hari ini. Semua bisa kita teladani. Kekuatan dan kesetiaan cinta dari Bunda Khadijah kita teladani hari ini. Kekuatan perjuangan dari seorang ibu mendidik membesarkan anak. Kita belajar dari Bunda Hajar. Ketangguhan seorang Asia dalam menguatkan iman sampai di ujung nafasnya. Kemudian kekuatan Ibunda Maryam dalam membesarkan anaknya. Seorang diri dengan kekuatan. Dan yang terakhir, kekuatan dari Ibunda Khonsa mempersembahkan anak terbaiknya untuk jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan bunda-bunda solihah yang hari ini hadir akan bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa, mempersembahkan anak-anak yang mampu berjihad dalam dakwah fisabilillah hari ini, menjadi seorang pemimpin yang membanggakan kita, membanggakan agama kita dan nusa bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ibu Mirfat bisa bantu baca kesimpulan, Bu? Baik, Ustazah, dengan senang hati. Kesimpulannya pada kajian hari ini adalah bersikap lemah, tenang, berpikir positif, fokus mencari solusi, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muslimah yang tangguh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih Bu Mirfat. Jadi sikap lemah, meratap, menangis, dan menyesali takdir itu nggak akan nyelesain masalah. Itu hanya akan melemahkan hati kita. Jadi bahkan betul-betul masalah kalau kita banyak nangis. Meratap, lemah, kita banyak curhat. Facebook, Instagram, semuanya mengeluh. Hello, aku lagi bete nih. Hello, aku lagi galau nih. Nggak perlu kita mau ngeposting ya.
memposting gambar, curhatan, dan sebagainya. Kita curhat kepada Allah, cukup kepada Allah. Tetap tenang, berpikir positif, apa yang bisa saya lakukan? Fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Bagaimana caranya? Ayo, kreatif, inovatif. Ya, ikhtiar. Ya, ayo, bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan income suami? Ayo, kita berbuat apa? Ayo, kita belajar apa? Ayo, kita memproduksi apa? Ayo, nggak perlu kita menanti berani kepada suami, akhirnya jadi ribut, berantem, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Alhamdulillah. Ya, doa Bu, doa yang khusyuk. Di sepertiga akhir malam kita menangis, meminta kepada Allah kekuatan, kemudahan kita dalam usaha. Ya, meminta perlindungan kita dari segala wabah penyakit. Kita survive dalam hidup. Jangan banyak menangis, jangan banyak mengeluh, jangan banyak curhat ke manusia. Karena belum tentu yang dicurhatin juga nggak punya masalah. Ya, kadang-kadang yang dicurhatin juga banyak masalah. Ya. Kemudian tawakal kepada Allah. Dalam Quran surat At-Talaq ayat ketiga dikatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengandalkan Allah, mempercayai Allah atas segala perkara yang dia tidak sanggup hadapi, bahwa hasbuh, maka Allah mudahkan segala urusan, Allah mudahkan segala perkara, Allah ringankan segala bebannya. Ini janji Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat ketiga. Itu yang dikatakan muslimah tangguh, muslimah yang berjuang, muslimah yang tetap tegar, muslimah yang menyambut tantangan permasalahan. Bukan muslimah yang banyak mengeluh. Kemudian kita tutup dengan khatimah. Ya, sama-sama kita camkan dalam diri kita. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Kita ingin tangguh atau kita ingin lemah, itu adalah pilihan. Kita ingin berjuang atau kita ingin kalah, itu adalah pilihan. Ayo Bu, nggak akan berubah keadaan kita kalau kita nggak merubah. Ayo tangguh hati kita, tangguh iman Islam kita, tangguh kekuatan gerak kita. Insya Allah kita sambut tantangan zaman. Insya Allah kita kuat di dalam iman Islam kita. Insya Allah. Demikian Ibu Mirfat apa yang dapat saya sampaikan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk saya bacakan. Yang pertama ini ada dari Ibu Irma. Ibu Irma bertanya, saya bacakan, izin bertanya, Ustazah, bagaimana respon dan sikap kita supaya kita bisa melihat ujian yang diberikan kepada kita adalah bukti cinta Allah. Ustazah? Bagaimana respon dan sikap kita supaya kita bisa melihat perlu saya ulang, Ustazah? Iya. Yang diberikan kepada kita adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ya. Ibu Irma yang mana? Ibu Irma, saya ingin lihat wajahnya. Wajah solihahnya mana, Bu Irma? Masya Allah. Ibu Irma, dipersilahkan. Umi izin nggak on cam lagi, kurang sehat. Oh iya. Cepat kira Bu Irma, cepat sembuh ya sayang. Iya, aku sementara. Insya Allah. Ya. Jadi bagaimana Putri kalau kita ingin mengetahui kalau ujian itu adalah cinta Allah. Ya, cinta Allah. Ibu, yang namanya musibah itu, kalaupun musibah min Allah. Itu semua dari Allah. Ya, musibah itu di dalam teori itu ada 3. Ya, hakikat musibah ada 3. Yang pertama dikatakan musibah itu adalah ujian bagi orang beriman. Musibah itu ujian bagi orang beriman. Kenapa sudah beriman kok diuji gitu? Ada 4 tujuan Allah, kenapa kita diuji? Ada yang diuji dengan penyakit, diuji dengan suami, diuji dengan harta benda yang melimpah.
Jadi ujian itu bukan hanya sekedar rasa sakit, sedih, sengsara, miskin, itu bukan hanya itu, tapi harta benda, kekayaan, pangkat, derajat, kecantikan, ketampanan, anak-anak pintar, itu adalah ujian. Bagaimana caranya itu melihat ujian? Kalau kita sedang rajin sholat, kita sedang istiqomah, kita sedang kuat ibadah, rajin tilawah, tiba-tiba kita dikasih sakit, itu ujian. Dikatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. Hasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian dibiarkan mengatakan saya beriman ya Allah tanpa aku uji, kata Allah. Maka diuji kita. Di dalam ayat ketiganya dikatakan agar Allah tahu siapa yang dusta dan siapa yang benar-benar beriman. Dikasih ujian kekayaan, sombong tidak. Dikasih ujian penyakit, masih ibadah tidak. Baru dikasih gigi sakit satu aja, udah seperti kayak kapal Titanic, kacau balau. Baru dikasih katakanlah sakit kepala, sakit, ya pusing seperti kepala mau pecah. Padahal kita belum pernah lihat orang pusing sampai pecah. Ya. Nah ini kan berarti 5L ya Bu Mirfat ya. Apa itu 5L? Letih, lesu, lelah, lunglai, lebay. Ya. Ada lebay. Kenapa ada lebay? Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Ya. Jadi yang pertama ujian itu ya, diberikan Allah karena Allah cinta. Yang kedua musibah itu diberikan sebagai peringatan, teguran kepada orang yang lalai, kepada orang yang malas, kepada orang yang menunda-nunda, kepada orang yang memudahkan perkara Islam, diberikan teguran oleh Allah. Contoh, Ibu Irma habis ngomel pagi-pagi sama suami. Tiba-tiba siangnya lagi makan enak pakai sayur asem sama ikan asin sambal terasi. Aduh enak. Lagi enak-enak tiba-tiba kegigit. Ini bibirnya kegigit sendiri. Kemudian timbul luka. Masya Allah sakitnya luar biasa. Kemudian kita ngomong apa? Ini ujian dari Allah. Ibu jangan GR. Itu bukan ujian. Ibu ditegur karena lisan tadi. Ibu sempat kasar sama suami tadi pagi. Ibu sempat melontarkan kata-kata yang nggak pantas dikeluarkan oleh istri. Sehingga Allah tegur. Allah tegur agar kita kembali ke jalannya. Agar kita kembali menjadi orang yang lebih baik. Dengan teguran itu, mukmin sadar bahwa apa yang dilakukan tidak baik. Itu yang kedua, musibah adalah teguran. Bisa jadi COVID ini, itu adalah teguran bagi orang-orang yang nggak pernah ngurusin rumah. Nggak pernah mau berbenah. Jadi COVID apa aja diberesin, padahal udah beres. Gara-gara PPKM. Ya. Dulu nggak tahu, sampai ukuran sepatu suaminya nggak tahu. Ukuran, mohon maaf, mungkin dalaman anak perempuannya nggak tahu. Setelah ada PPKM. Salim. Mana ini? Hilang. Kemudian yang ketiga, musibah itu menjadi sebuah azab. Azab itu adalah murka. Menjadi sebuah azab. Buat siapa? Buat orang yang durhaka. Buat orang yang menentang Allah. Ya, jadi kita ulangi Bu. Musibah itu ada 3. Jadi yang pertama ujian bagi orang beriman agar Allah bisa menunjukkan cintanya kepada orang beriman. Agar Allah bisa menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Makanya diberinya ujian. Yang kedua, teguran. Agar Allah bisa memperbaiki yang keliru menjadi lurus. Yang menyimpang menjadi lurus. Nah ini 2. Dan yang ketiga, azab. Bagi orang-orang yang durhaka, yang kufur, yang sombong menentang Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk peringatan bagi yang lain bahwa inilah azab. Jadi kalau Ibu Irma menanyakan bagaimana kita bisa melihat bukti cinta Allah, perhatikan Bu.
Kok kita udah rajin sholat, udah rajin tilawah Quran, one juz, udah menutup aurat, udah ya, alhamdulillah udah melakukan kebaikan. Kok diuji dengan sakit? Bu Irma kok saat ini sakit? Karena Allah ingin menaikkan derajat ibu di hadapannya. Inilah cinta Allah. Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dan karena Allah ingin memberikan kita tempat untuk kita di surga. Inilah bukti cinta Allah kepada kita. Demikian Ibu Irma. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Tri. Semoga Ibu Irma juga Allah secepatnya berikan kesehatan agar bisa melakukan aktivitas bagaimana biasanya lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Ustazah, ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Desi. Ibu Desi ini bertanya, adakah doa-doa yang bisa dirutinkan, dikerjakan dulu agar kita selalu diberi kekuatan dalam segala masalah di kehidupan? Begitu Ustazah, silakan. Ibu, kita mengikuti sunnah Rasul saja ya. Kita mengikuti sunnah Rasul. Ya, jadi dimulakan dengan segala kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan. Bisa mengikuti sunnah Rasul, ya, yaitu zikir-zikir. Bahkan di Al-Quran dikatakan zikir kasiron, berzikir yang banyak. Kita sudah diberikan pedoman al-masurat pagi dan petang. Ibu senantiasa melakukan al-masurat. Alhamdulillah kalau ibu sudah hafal, ibu bisa lakukan dengan sambil masak atau melakukan rutinitas pekerjaan rumah. Atau kita berkendara sedang antar jemput anak kita, boleh. Karena hukumnya boleh ya Bu berzikir ya di tengah kesibukan. Ya, karena kita tidak mungkin ya mengabaikan atau melepaskan pekerjaan untuk zikir sesaat, tidak. Karena di dalam Al-Quran dikatakan zikir itu ada dua ya Bu. Zikir an-nafs, zikir dalam jiwa kita, dan zikir al-lisan, zikir dengan lisan kita. Kalau dengan jiwa kita, kita berharap pertemuan dengan Allah itu melalui doa-doa yang spesial. Ya, seperti habis sholat tahajud, seperti habis sholat hajat, itu namanya zikir yang sifatnya momen ya. Sementara zikir yang sifatnya zahar, yang biasa itu bisa dilakukan di tengah kesibukan kita dalam rutinitas ya. Ibu-ibu sambil ngantar anak sambil zikir al-masurat. Ibu, mudah-mudahan ibu bertahun-tahun kita membaca al-masurat, mudah-mudahan udah hafal ya. Sambil kalau nggak ibu dibantu Bu dengan speaker Quran. Sekarang banyak beredar speaker Quran. Itu ada satu link yang bisa dipakai untuk al-masurat. Kita tinggal mengikuti. Ya, jadi kalau dikatakan zikir apa yang supaya diberi kekuatan dalam masalah kehidupan, pertama zikir al-masurat saja yang bisa kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah kita senantiasa dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Jadi kekuatan itu hadir Ibu. Saya pernah hadir di sebuah kota terpencil daerah Manado. Saya dakwah di situ 5 hari di Manado, Bu. Kemudian dari Manado saya ke Kalimantan, ke Binjai untuk touring dakwah. Ya, waktu itu saya lelah, Bu, lelah. Kemudian ada keluar darah dari hidung, mimisan. Ya. Kemudian jantung saya harus pakai oksigen. Kemana-mana saya bawa oksigen tabung. Karena saya suka jantung saya berhenti, ya, atau mungkin sesak dan gitu. Kemudian saya tahajud, kemudian saya ngomong curhat kepada Allah, ya Allah, saya lagi dakwah, ya Allah, saya ada di jalanmu, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa menyampaikan kebaikan. Alhamdulillah, saat kita berzikir, kita meminta Allah, disitulah kekuatan itu hadir. Ya. Kemudian ada lagi kisahnya waktu saya baru kemarin di kemo tulang karena Allah memberikan ujian sekali lagi, tulang saya kena kanker. Saya kemo tulang dan luar biasa ibu-ibu. Saya tidak bisa membayangkan, tidak pernah membayangkan kemo terdahulu saya 42 kali. Ternyata luar biasa kemo tulang itu lebih dahsyat, bahkan lebih sakit dari kemo yang pernah saya lakukan. Setiap kali saya mau kemo, saya sholat 2, saya baca al-masurat, saya baca ar-Rahman, saya menangis. Hanya dengan kasih sayang Allah berikan kekuatan. Ya Allah, jadikan aku wanita yang kuat menerima segala takdir. Apa yang terjadi, Bu Mirfat, saya lalui kemo itu dengan selamat. Alhamdulillah, sudah selesai kemo tulang saya 8 kali. Dan saat ini saya bisa jalan tanpa tongkat. Semua ini kemurahan Allah. Tapi Allah tidak memberikan kekuatan kalau kita lemah. Jadi sekali lagi Ibu yang bertanya, Ibu Desi, jadi doa-doa
panjatkan doa sesuai keinginan kita, sesuai hajat kita. Banyak tilawah Al-Quran, Bu. Al-Quran itu asyifa bil qulub. Syifa itu penyembuh dari penyakit hati. Sebenarnya penyakit yang kita takutkan bukan kanker, bukan AIDS, bukan katakanlah hari ini DBD, jantung dan sebagainya. Tapi penyakit yang kita takuti hari ini adalah penyakit hati. Kita tidak sabar, tidak ridha. Ya, kita tidak perlu takut dengan apapun penyakit selama kita punya kekuatan, keyakinan bahwa manakala kita berjuang untuk sembuh, disitulah kekuatan Allah akan menguatkan kita. Jadi sekali lagi Bu Desi, tidak ada doa-doa khusus ya Bu ya. Jadi saya katakan sekali lagi, yang pertama doa-doa setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua doa-doa di dalam tilawah Al-Quran kita, karena kita membaca Al-Quran hakikatnya kita sedang menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah penyakit kelemahan mental. Kemudian yang ketiga, doa-doa dalam zikir al-mashurat. Ibu biasakan Bu setiap pagi dan petang. Al-mashurat fadilahnya ada 7. Ya, fadilah al-mashurat ada 7. Saya ingin katakan satu hal saja, yaitu al-mashurat itu akan menguatkan ikatan kita dengan Allah. Itu satu hal yang saya yakini kebenarannya. Semakin kita berzikir atas nama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan banyak menyebut Allah, hanya dengan banyak mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Tenang adalah kunci kekuatan. Tenang adalah kunci jalan keluar. Insya Allah, Bu Mirfat. Insya Allah, tabarakallah, Ustazah, sampai bingung mau menyimpulkan apa lagi, karena semua materi yang Ustazah sampaikan begitu begitu mengena di lingkungan kita, di keseharian kita tentunya, dan rasanya sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bingung kita menyampaikannya, tapi ternyata memang sudah dijawab sebelum ditanya, begitu Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk satu pertanyaan lagi, mungkin masih adakah yang ingin bertanya, atau mungkin harapan saya ada satu orang raise hand gitu. Bu Haji Heti atau mungkin Umi Eka, berkenankah raise hand bertanya satu pertanyaan? Ini tidak bertanya, bingung. Baik, yang sudah di-share. Bingung atau enggak, atau belum paham nih, bingung saya. Apa sudah paham? Kalau dari materi yang disampaikan Ustazah barusan, saya sih lebih yakin ibu-ibu ini lebih merasa terjawab, Ustazah. Ya, kita menapaktilasi perjalanan. Tadinya mungkin awalnya tuh udah banyak mempersiapkan pertanyaan sebenarnya. Ya, saya cuma sekedar menggarisbawahi bahwa Ibunda Hajar itu kan luar biasa ya, dalam kondisi lemah ya, habis melahirkan kemudian ditinggalkan. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, iya, aku diperintahkan. Kemudian apa kata Ibunda Hajar? Ya, pergilah engkau dan jangan menoleh ke belakang. Ya, betapa kekuatan iman luar biasa, ketangguhan iman, ketangguhan mentalnya luar biasa. Padahal baru melahirkan. Ya, orang akan mengatakan, ya, ada istilah Yunani mengatakan mensana in corpore sano. Ya, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat ini. Kalau saya setujunya di dalam jiwanya itu akan ada kekuatan fisik. Karena berapa banyak orang yang fisiknya kuat, tapi jiwanya lemah, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa untuk orang lain. Banyak. Kalau kita tarawih, ya bulan Ramadan udah dekat ya ibu-ibu ya. Kalau kita tarawih, saya melihat di saf pertama itu nenek-nenek. Ya, padahal langkahnya sudah terseok-seok. Ya, kemudian tubuhnya sudah tidak kuat. Yang menyebabkan mereka kuat bukan fisiknya, tapi jiwanya. Ketangguhan itu bukan karena fisiknya. Jadi jangan lemah karena keterbatasan. Jangan lemah karena kekurangan. Justru keterbatasan itu menjadi alasan pendampingan Allah kepada kita. Karena yang menyebabkan kelemahan itu adalah Allah. Yang mengambil kekuatan kita Allah. Yang mengambil suami kita, anak, orang tua, atau Allah. Sehingga Allah yang akan memberikan backup pertolongan secara sempurna ini. Maka salah kalau saya mengatakan, salah kalau orang diberi penyakit kok marah. Diberi penyakit itu bersyukur, Bu.
karena dosa kita dihapus. Ya. Kemudian kalau ada yang suaminya diambil oleh Allah, ya karena semua punya timing hidup, punya kehidupan, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kenapa ini Bu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena bisa jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi bukan merubah masalah, tapi merubah diri kita menjadi damai dengan masalah. Peace your problem. Berdamai dengan masalah. Jadi kalau saya lebih ini ya Bu ya, lebih fokus kepada bagaimana jalan keluar, bukan bagaimana masalah tidak. Kemarin saya dibantai Bu untuk proposal disertasi S3 saya. Bayangkan Bu Mirfat 10 kali saya berubah judul. Orang-orang udah lelah. Orang-orang sudah tidak mau lagi. Udah mundur, banyak yang mundur. Tapi saya katakan saya tidak mau fokus dengan masalah, tapi saya mau cari solusi bagaimana agar bisa diterima. Dan alhamdulillah kemarin sidang kompleks saya diterima judul proposal disertasi. Saya mohon doa dari Ibu Salimah Soleha, mudah-mudahan Allah mudahkan saya dalam proses penyusunan disertasi sampai sidang, dan mudah-mudahan 2023 awal saya sudah wisuda untuk program doktor. Jadi sekali lagi Bu Mirfat, jadi sekali lagi Bu Mirfat, kekuatan itu bukan pada fisik, kekuatan itu pada jiwa. Tangguh itu bukan onderdilnya, tapi mesin yang ada di dalamnya. Aksesoris boleh jadul, casing boleh jadul, tapi mesin yang di dalamnya software. Itu seperti onderdil. Apaan Bu Mirfat? Masya Allah. Ya. Tabarakallah, Ustazah. Wallahi ini benar-benar rezeki buat saya ya, bisa memandu acara ini dan bersama Ustazah. Isinya itu nggak ada sama sekali yang istilahnya itu lebih untuk didengarkan. Makanya ngantuk pun nggak kayaknya, insya Allah nih Ibu-Ibu ya. Baik Ustazah, ini ada satu lagi, alhamdulillah Ibu Hajah Yuheti. Terakhir mungkin pertanyaan atau pernyataan beliau. Dipersilahkan Ibu Hajah Yuheti. Afan ya Ustazah, Umi Mirfat, saya nggak ini off kamera. Siap, Ustazah. Siap, alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya tuh sambil mendengar, terus kok tiba-tiba saya pengen buka apa namanya tuh, buka WA. Ternyata pas yang saya buka itu WA di grup Mijel. Harga Mijel itu turun, yang tadinya kita udah dibeli 7.000 menjadi 5.000. Nah, pas kok saya habis ngelihat tulisan tidak boleh mengeluh tapi fokus pada solusi. Akhirnya ya sudah, kita fokus solusi aja. Solusinya apa? Ya sudah, bikinin sabun yang cantik-cantik gitu kan. Jadi harganya lebih tinggi. Terus apa? Ini cuman ini aja ya, apa sih namanya? Selingan aja nih Ustazah ya, bahwa ternyata pertolongan Allah itu nggak jauh-jauh gitu dengan kita mendengarkan ini. Kan dek juga, aduh kok jadi sedikit ya gitu kan harganya. Ini bagaimana ke masyarakat nanti kalau kita yang dibeli 5.000, terus masyarakat berapa dong dapatnya gitu kan. Nah, tapi di situ alhamdulillah Allah berikan pertolongan melalui bukan ulasan ya, apa materi yang dibawakan hari ini di poin berapa itu 5 kalau nggak salah ya. Fokus aja pada solusi, nggak usah banyak mengeluh. Mengeluh juga regulasi pemerintah, kita mah bukan pemerintah ya, nggak nyanggup apa-apa gitu kan. Itu aja Ustazah. Jazakillah khair, Umi Mirfat, jazakillah khair ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bu Haji Yuheti ini Bu Haji Yuheti cari strateginya. Silakan. Jadi metode dakwanya, strategi dakwanya ini harus dirubah ya, bagaimana supaya Mijel itu orang berminat lagi dan seperti apa gitu. Ini tantangan dakwah ke depan. Semakin besar tantangannya, semakin besar masalahnya, semakin lapang Allah memberikan pertolongannya. Amin, amin, amin. Allah memberikan pertolongan. Insya Allah kita berada di barisan orang-orang yang luar biasa, orang-orang solih, di barisan salimah ya. Insya Allah tidak berkurang kekuatan kita. Walaupun usia kita udah mulai bertambah, Ibu Haji ya. Ya udah begitu deh. 3 tahun lagi 60. Usia boleh banyak, ya usia boleh banyak, semangat tetap muda, Bu. Amin. Masya Allah. Ya, saya support Bu Haji. Tetap semangat, tetap mudah-mudahan segala kesulitan itu menyebabkan kita menjadi lebih cerdas,
lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan manuver dakwah kita, strategi dakwah kita agar lebih tepat ke masyarakat. Insya Allah. Demikian. Amin. Iya, saya justru malu dengan Ustazah nih yang dengan segala yang dimiliki, Masya Allah, terus semangat ya. Kalau saya sampai nggak bersemangat, malu nih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya mengutip dari Ustaz Ahmad Abdullah, semoga Allah memberikan keberkahan pada beliau. Amin. Ustaz Ahmad Abdullah, satu buku yang saya baca dan hari ini saya simpan, Bu. Kalau engkau tidak mau lelah, ya. Kalau engkau tidak mau lelah, tunggulah saat kematianmu. Artinya kalau kita masih di dunia, lelah itu sebuah keniscayaan. Iya. Lelah, karena lelah kita akan dibayar Allah dengan surga. Amin. Waktu lelahnya Bu Haji Yati dalam membimbing ibu-ibu untuk pelatihan mijal, waktu Bu Haji Yati untuk membimbing untuk ikut ngaji, ikut senam, ikut kegiatan, ikut insya Allah waktu, tenaga, pikiran, dana, ya, antuknya, lelahnya, insya Allah sudah diberi Allah dengan surga. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal sama buat Ustazah juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakillah Bu Haji Yuhet. Sehat-sehat selalu. Masya Allah. Saya kalau dengar Bu Haji Yuheti malu. Baik Ibu-Ibu, untuk sesi selanjutnya mendekati sesi terakhir sebelum nanti saya minta kepada Ustazah Tri Handayani untuk memimpin juga doa untuk kita semuanya. Mohon izin untuk membuka kamera. Bunda Haji Yuheti bolehlah pakai kerudung tergesa-gesa sedikit gitu. Kita akan difoto dulu. Baik, silakan teman-teman panitia bagian foto. Baik, sebentar dikasih waktu dulu ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3, 2 kali ya Bu. Baik, sudah siap semua. Saya hitung foto pertama. Baik, sudah. Terima kasih. Foto kedua, saya mohon izin untuk bebas, boleh ya? Silakan. 1, 2. Baik, alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum acara pada siang menjelang sore ini ditutup dengan doa oleh Ustazah Hajah Tri Handayani, dari saya sebagai MC pada KSP pada siang hari ini, mohon maaf untuk segala kekurangan dan yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu di KSP selanjutnya. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan apa-apa hal yang kita terima ilmu pada siang hari ini dari Ustazah Tri, insya Allah berikan kemampuan untuk kita bisa mengamalkannya. Dan pastinya kita akan Allah jadi setelah ini, Allah akan jadikan wanita-wanita perempuan muslimah yang semakin tangguh tentunya. Nggak boleh cengeng kalau kata Bu Ustazah ya. Bu Ustazah ya. Bismillah, lillahi ta'ala, kita tangguh di bidang kita masing-masing. Mudah senantiasa memudahkan untuk setiap hal baik yang kita niatkan masing-masing tentunya. Yang terakhir untuk Bu Hajah Yuheti, Bu Hajah Khairunisa, dan juga para tokoh lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga untuk dukungannya untuk KSP pada kali hari ini. Yang terakhir lagi kepada Ustazah Tri Handayani, jazakillah khair, terima kasih banyak untuk waktu, ilmunya, dan segala kesempatannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kemudahan untuk proses kelulusan S3-nya Ustazah Tri Handayani. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustazah, saya mohon untuk memimpin doa. Silakan Ustazah. Ya Ibu Milvan, ibu-ibu yang cantik solihah dari KSD Sayumah Tri Medika ini, marilah sama-sama kita tutup kajian kita dengan sebaik doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, surat Al-Fatihah, Ummul Quran yang kita baca, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Hari ini saudara kita, keluarga, orang tua
yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan hari ini kita doakan buat Ibu Haza Khairunisa, mudah-mudahan beliau tetap sehat, sekeluarga, barokah memimpin Salimah Bekasi Barat untuk tetap eksis istiqomah menebar kebaikan. Ada Ibu Hajah Yuweti tetap sehat, panjang umur Bu Hajah Yuweti, biar bisa membimbing kita semua kepada bunda-bunda solihah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat dalam pertanggungan iman Islam kita, dalam barisan dakwah kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang solih-solihah, suami kita menjadi imam yang solih, rezeki kita insya Allah rezeki yang halal barokah thayyib, dan insya Allah keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kita semua dilindungi dari berbagai wabah. Insya Allah kita diberikan kekuatan iman Islam sampai kita menjemput husnul khatimah. Allah hadiyati wa kulli niyatin sholihah wa li kulli hajat wa li kulli niyat wa nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbi firana wa walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah wa bil rahmatil Fatihah. Ya Allah ya Allah ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika man tata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Arhamar Rahim. Kami semua hadir di sini ya Allah. Kami menundukkan kepala dan hati kami ya Allah. Kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan. Ya Allah, kami mengakui betapa banyak dosa dan kelalaian yang kami lakukan. Betapa banyak kami mengabaikan ya Allah. Kami mengabaikan kewajiban kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah. Engkau Maha tahu segala apa yang hina dalam diri kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maghfir lahum ya Allah. Ampuni dosa kami. Dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi. Ampuni dosa ibu bapak kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Kami tidak mampu mengembalikan kebahagiaan mereka. Kami tidak mampu ya Allah membayar setiap keringat ibu bapak kami membesarkan kami. Lapangkan kubur mereka. Rahi kubur mereka. Jadikan kubur orang tua kami rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, ampuni dosa suami kami. Bimbing ia menjadi imam yang baik bagi kami. Ampuni dosa putra-putri kami. Bimbing mereka menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah di hadapan-Mu. Anak-anak yang mencintai-Mu dan mencintai Nabi-Mu. Anak yang mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka. Anak yang akan berbakti kepada kami. Anak yang akan mendoakan kami saat kami telah terbujur dalam kubur. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tetapkan hidayah-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar menjadi muslimah sholihah di hadapan-Mu, agar menjadi wanita yang tangguh dan tegar dalam menghadapi segala ujian-Mu. Bimbing kami menjadi wanita sholihah bagi suami dan anak-anak kami.
Rabbana ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah. Kami hadir di sini dalam Salimah. Bimbing kami ya Allah untuk tetap menebar kebaikan bagi sesama. Kuatkan kami ya Allah dalam kebersamaan ukhuwah ini ya Allah. Satukan kami ya Allah dalam semangat Nabi-Mu ya Allah. Dan satukan kami bersama di surga-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah. Kaulah sebaik-baik tempat kami meminta. Kaulah sebaik-baik tempat kami memohon pertolongan. Rabbana. Allahumma ya Allah. Ini as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ini ya Allah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ini ya Allah. As'aluka fil akhiril hayya. Husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Waridhaka wal jannah. Wa amalu bisolih. Ya karamatu ala dahsyah. Wa karamatu ala fi kubur. Wa akhiru bil kubur ya Allah. Wa rawza fil jannah ya Allah. Allahumma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhaqqu min rabbik. Segala yang sempurna datang dari Allah. Saya mohon dibukakan pintu maaf selapangnya, seluasnya. Apa yang salah dalam urusan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah doanya Ustazah Fihandayani. Untuk selanjutnya Ibu-Ibu Solihah, ini ada informasi untuk selanjutnya ada kegiatan rutin yang ngajukan dua pertanyaan tadi, Ibu Irma dan Ibu Desi. Alhamdulillah ada door prize dari panitia. Nanti untuk selanjutnya mungkin akan dihubungi oleh panitia, Ibu Irma dan Ibu Desi ya. Selamat untuk kemenangannya pada sore hari ini mengambil tes Ibu-Ibu, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya ada nggak kelihatan sebentar ya Ibu, kegiatan info. Oke, informasi kegiatan dari Salimah, ada WSS Simbak Salimah setiap dua pekan sekali, setiap hari Jumat. Dan untuk KST selanjutnya, yaitu tepatnya di bulan Februari. Mohon doanya semoga Allah kasih kemudahan kepada panitia, keluarga besar Salimah, semua pihak yang terlibat di agenda KST Salimah. Semoga bulan Februari nanti bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan kondisi dan materi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ada selanjutnya, sekali lagi terima kasih banyak untuk ibu-ibu keluarga besar Salimah. Sama-sama ada Ibu Vivi, Ibu Syifa, Ibu Ketua Pera Bintara saya, Jazakillah sudah hadir, Jazakillah khair sudah hadir Ibu Ketua saya. Ada Bu Haji Hati tadi, alhamdulillah terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir. Jazakillah khair. Masya Allah, Ibu-Ibu. Baik, Ibu Kipi, terima kasih banyak. Oke, Ibu Resmita.
Ibu Rusniatun, Ibu Nani, jazakillah khair. Ibu Yulia Sari, jazakillah khair juga sudah kehadirannya. Ya, Ustaz. Ibu Suprihatin Ningsih, Ibu Dia, terima kasih banyak. Nggak kelihatan ya di sini.